Seorang wanita tua bangsawan dari distrik Jiang yang oleh seluruh desa dianggap sebagai milik Allah, terkenal karena kesederhanaannya, ibadahnya, dan religiusnya. Ketika bulan Muharram tiba, ia akan menyelenggarakan majelis duka dan nias dengan ritual yang agung. Orang-orang akan menemukan obat dalam nias yang diberikannya dan menganggap doanya sebagai sarana penerimaan. Tetapi wanita ini melakukan hal yang menjadi penyebab siksa kubur yang menyakitkan. Lagi pula, apa kejahatan itu? Tetaplah bersama kami untuk mengetahui kejadian selengkapnya, dan jika ada wanita, ibu, saudara perempuan atau anak perempuan di sekitar Anda yang melakukan kesalahan ini, maka jelaskan kepadanya dengan penuh kasih sayang agar tidak ada kehidupan setelah kematian yang hancur. Anggap video ini sebagai sakazia dan bagikan. Di suatu tempat yang jauh dari daerah Jiang di Punjab, ada sebuah desa tua bernama Chak Akbar. Desa ini terkenal dengan kesederhanaannya, tuan tanah, dan tradisi keagamaannya. Segala sesuatu di desa itu memiliki gaya khusus. Pasar-pasar akan tutup pada saat azan. Pada waktu sholat, para pedagang akan membaca az di atas atap rumah mereka dan para wanita akan menghadiri pertemuan dengan mengenakan pakaian hitam di bulan Muharram. Seorang wanita tua tinggal di desa ini yang dikenal semua orang sebagai Biwi Halimah. Usianya sekitar 75 tahun. Dia memiliki wajah keriput, mata yang cerah dan tasbih selalu di tangannya. Dia akan sholat 5 waktu sehari di halaman masjid. Tempat terpisah dibuat untuk wanita dan dia akan mengajarkan Al-Quran kepada para wanita di lingkungan tersebut. Kepribadiannya sedemikian rupa sehingga orang-orang akan menaruh secangkir air di depan pintu rumahnya dan berdoa memohon berkah. Setiap wanita ingin agar Biwi Halimah berdoa untuk pernikahan putrinya. Setiap tahun di bulan Muharram, dia sendiri akan mendapatkan niasdek terbesar yang dimasak di desa. Melihat Biwi Halimah, tampak seolah-olah dia benar-benar orang yang berbakti kepada Allah yang akan memunggungi dunia. Dia hanya mempersiapkan diri untuk akhirat. Setiap kali bulan Muharram terlihat, suasana rumah Bibi Halimah berubah, bendera hitam dikibarkan di luar rumah. Di dalam tempat tinggal wanita ada pembersihan khusus untuk pertemuan, dan noha lama dikeluarkan dan disiapkan dengan gaya baru. Wanita datang dari tempat yang jauh, membaca marsias, dengan air mata di mata mereka. Mereka berkata bahwa pertemuan di rumah Bibi Halimah memiliki cahayanya sendiri. Gadis-gadis muda duduk di kakinya dan mencium tangannya dan berkata, "Amma, doakan agar keinginan kami terpenuhi." Dia menjawab, "Berikan nias dengan niat yang benar. Imam Husain sendiri akan menjadi penerima pengampunan." Dan itu juga biasa terjadi. Dek nias sangat harum sehingga orang-orang menyentuh bijinya dengan mata mereka sebagai tanda pengabdian. Tetapi tidak seorang pun tahu dari mana uang yang dihabiskan untuk dek itu berasal. Suami Bibi Halimah, Haji Nazir, adalah seorang karyawan di perkeretaapian. Beliau adalah seorang laki-laki yang mulia dan pendiam yang mencari nafkah dengan cara yang halal sepanjang hidupnya. Beliau telah meninggal 20 tahun yang lalu, tetapi yang mengejutkan adalah bahwa sampai saat ini istrinya Halimah masih memiliki penghasilan yang baik. Sebagian orang mengatakan bahwa ia mungkin telah menjual tanahnya. Sebagian mengatakan bahwa ia mungkin telah menyekolahkan anak-anaknya ke luar negeri. Tetapi kenyataannya adalah bahwa sang istri Halimah biasa menerima pensiun setiap bulan dengan cara membuat dokumen palsu atas nama mendiang suaminya. Ia telah berkonspirasi dengan seorang pegawai setempat yang akan melengkapi dokumen setiap bulan dan mengambil sebagian dari jumlah tersebut sebagai imbalannya. Ketika seseorang menanyakan hal ini kepadanya, ia akan tersenyum dan berkata bahwa dari uang ini, saya berlaku adil, saya menyelenggarakan pertemuan, apa yang akan dipertanggungjawabkan, ini untuk kebaikan, bukan? Itulah pikiran itu, haram atas nama kebaikan. Bahasa Indonesia, menganggapnya halal dahulu Imam Masjid Desa, Maufi Kasih mengatakan dalam hubahnya bahwa kemunafikan adalah dosa yang menggerogoti ketaatan. Mereka yang pamer atas nama kebaikan akan memiliki akhir yang sangat buruk. Mendengar ini, kemarahan muncul di wajah Bibi Halimah. Dia mengumpulkan para wanita di halaman masjid dan berkata bahwa sekarang Maufi juga mulai cemburu, bahkan kebaikan tidak dapat ditoleransi darinya. Kemudian para wanita setuju dengannya. Tidak seorang pun berpikir bahwa mungkin nasihat ini bukan hanya untuk mereka tetapi untuk kita semua. Waktu terus berlalu, pertemuan Bibi Halimah terus meningkat dan ketenaran doanya juga meningkat. Dia mengubah bulan Muharram menjadi bisnis spiritual, memberikan sejumlah besar uang di nazar nias,
membuat para wanita gelisah berharap untuk mendapatkan pahala yang besar dan kemudian menyatakan gula yang diberikan oleh tangannya sendiri sebagai obat. Suatu hari, seorang gadis desa yang miskin memberikan gula kepada ibunya yang sedang sakit. Istri Halimah minta obat. Katanya obatnya gimana? Kasih gula atas nama Imam Husain. Kesembuhan akan datang dengan sendirinya. Kondisi ibu makin memburuk tapi tidak ada yang bertanya karena menjelek-jelekan istri Halimah itu seperti kurang ajar. Tahun ini di bulan Muharram Bibi Halimah. Pengaturan khusus dibuat untuk prosesi berkabung dan majlis. Semuanya 2 kali lipat dari sebelumnya. Di akhir prosesi, dia berdiri di antara para wanita dan terus membaca noha. Air mata mengalir dari matanya dan dia terus mengatakan labbaik ya Husain. Pada malam hari, ketika dia pergi tidur kelelahan, putrinya Fatimah memijak kakinya dan berkata, "Fatimah, saya sangat lelah kali ini, tetapi hati saya senang. Sepertinya saya telah mendapatkan sesuatu untuk dimaafkan." Fatimah tersenyum dan kemudian dia tidur. Tetapi ketika azan dikumandangkan di pagi hari, Fatimah melihat ibunya terbaring tak bernyawa di tempat tidur dengan mata terbuka. Seluruh desa bersedih atas kematian istrinya Halimah. Pemakaman dilakukan dengan pengaturan yang bagus. Alam ditempatkan di kuburan. Nias dibagikan dan para wanita bersama-sama mengadakan majlis selama 7 hari. Namun pada hari ketiga kematiannya, seorang wanita baik hati dari desa tersebut, Ruhsana, terkena hal yang mengerikan. Saya bermimpi tentang sebuah kuburan yang mengeluarkan asap dan di dalamnya ada istri saya Halimah yang tubuhnya dililit ular hitam dan bahasa Indonesia. Dia berteriak selamatkan aku ini, api aku telah mengenakan jubah kebaikan tetapi ada tipu daya di hatiku. Ruhsana berteriak dan duduk. Berwudhu dan berdoa tetapi jantungnya terus bergetar. Realitas mimpi atau tipu daya setan? Ruhsana menceritakan mimpi itu kepada Malfi Qasim. Dia terdiam lalu membaca ayat Inna a'alam bidat sudur. Tidak diragukan lagi Allah mengetahui kondisi hati. Dia berkata, saudari Ruhsana, mimpi ini tidak hanya menakutkan, itu adalah berkah bagi kita untuk seluruh masyarakat. Allah tidak menunjukkan hamba-hambanya yang salah dalam kondisi seperti itu kecuali ada cacat dalam perbuatan mereka. Ruhsana berkata sambil menangis, tetapi dia dari Allah. Malfi Sahab berkata sesuatu yang lain pasti akan terungkap. Kenyataannya lain, hanya niat yang tertinggal di dalam kubur. Putri Bibi Halimah, Fatimah, berhari-hari melafalkan Al-Quran memohon ampunan ibunya. Ia bangga dengan kebaikan ibunya, tetapi setelah mimpi Ruhsana, ia pun menjadi khawatir. Suatu malam, ketika ia sedang tidur saat tahajud, ia bermimpi aneh. Ia melihat kuburan yang sepi dan kobaran api keluar dari dalam kuburan. Bibi Halimah berdiri di dekat kuburan itu, tetapi wajahnya terasa panas dan ada penderitaan di matanya. Ia berteriak, "Fatimah, putriku, apa yang kulakukan hanyalah kepura-puraan. Aku terus memamerkan kebaikanku atas nama Muharram. Uang pensiun suamiku adalah haram. Aku memberinya uang, tetapi Allah melihat niat, bukan penglihatan." Mata Fatimah terbuka. Ia basah oleh keringat dan jantungnya berdebar kencang. Ia segera berwudhu dan 2 rakaat solat. Ia pun bersujud. "Ya Allah, ampunilah ibuku. Dia tidak melakukan dosa apapun dengan sengaja." Jumat berikutnya, Fatimah menceritakan mimpinya kepada Malfi Qasim. Dia berdiri di masjid dan mulai menyampaikan khotbah. Mengenakan pakaian bagus itu mudah, tetapi menjaga niat tetap murni adalah yang paling sulit. Pada bulan Muharram, prosesi, nias, marsia, semua ini hanya bermanfaat jika niatnya untuk keridaan Allah dan bukan untuk pujian dunia. Dia membaca ayat-ayat surah Al-Bana, "Waman umru illa labu Allah mahlisin lahudin," dan dia hanya diperintahkan untuk menyembah Allah, murni dalam agama hanya untuknya. Keheningan menyelimuti penduduk desa. Para wanita duduk dengan kepala tertunduk. Tidak seorang pun berani membantah perbuatan baik istri Halimah. Ruhsana dan Fatimah bersama-sama mengorganisasi pertemuan para wanita. Di antara mereka, tafsir Al-Quran dibacakan dengan cara yang sederhana. Pernyataan-pernyataan dibuat dan cahaya menyoroti kerugian dari mengungkapkan sesuatu. Banyak wanita berkata bahwa kami dulu sholat di bulan Muharram hanya agar orang-orang menganggap kami saleh. Kami menganggap gula yang diberikan oleh istri Halimah sebagai obat. Sekarang kami mengerti bahwa obat yang sebenarnya hanya ada di dalam Al-Quran. Fatimah berkata sambil menangis, "Ibu saya melakukan perbuatan baik tetapi demi pamer. Saya berjanji bahwa sekarang setiap perbuatan hanya untuk Allah." Malfi Qasim berkata dalam sebuah pernyataan khusus, "Suatu hari,
bahwa Imam Husain mengatakan, dia mengajarkan kita untuk tetap teguh pada hak-hak kita bahkan jika dunia menentang kita. Dia menyelamatkan agama kita dan mengajarkan kita bahwa agama bukan hanya tangisan dan ratapan, tetapi tentang karakter, kejujuran, dan kemurnian niat. Dia berkata Majid, Muharram bukan hanya bulan berkabung. Itu adalah bulan pertanggungjawaban sejauh mana kita membawa diri kita ke arah yang benar. Mimpi Bibi Halimah telah mengguncang jiwa desa. Para wanita berhenti berpura-pura. Sekarang, persembahan diberikan secara rahasia dan bukan untuk pamer. Gadis-gadis muda sekarang, alih-alih berkabung dengan hanya mengenakan pakaian hitam, mulai membaca Seirat Husain. Fatimah mengubah rumah ibunya menjadi sebuah madrasah kecil tempat semangat sejati Al-Quran dan agama mulai diajarkan. Setelah sebulan, Fatimah kembali bermimpi. Kali ini, dia melihat ibunya di lapangan terbuka. Dia mengenakan pakaian putih dengan kedamaian di wajahnya dan Al-Quran di tangannya. Dia berkata, Fatimah, doa dan pertobatanmu telah membuat kami bahagia. Dia memberiku kelegaan. Allah menutupi dosa-dosaku, tetapi menjadikan contohku sebagai pelajaran bagi manusia. Katakan kepada manusia bahwa setiap ritual yang dilakukan atas nama Muharram akan diperhitungkan jika hanya untuk pamer ke dunia. Kisah Bibi Halimah adalah cermin. Berapa banyak dari kita yang mengenakan pakaian kebaikan dan menunjukkan diri kita sebagai orang baik? Berapa banyak yang melakukan nias, berkabung, dan prosesi di Muharram hanya agar orang berkata, wow, betapa besar cinta kepada Husain ini? Tetapi Allah akan memperhitungkan niatnya. Cinta bukan hanya nama untuk meneteskan air mata, tetapi itu adalah nama untuk berjalan di jalan yang dilalui Imam Husain. Apakah kita juga siap jika kubur kita terbuka, maka cahaya akan keluar atau asap? Apakah perbuatan kita benar atau kita juga menyembunyikan tipu daya di balik kebaikan seperti Bibi Halimah? Sudah waktunya untuk berpikir, kapan kubur akan berbicara?